Awalnya kalau mendengar kata negosiasi, yang ada di benak saya itu pasti sesuatu yang berkaitan dengan transaksi atau jual beli. Namun ternyata negosiasi itu bukan melulu bicara mengenai transaksi atau jual beli, tetapi sebagaimana dalam berkomunikasi itu pun ada dalam kegiatan kita sehari-hari. Apapun peran kita, apapun agenda kita, boleh dikatakan tidak terlepas dari unsur atau aspek yang namanya negosiasi. Nah, ngomong-ngomong mengenai negosiasi, nah ini karena kebetulan juga sedang luang juga ya, saya sedang membaca sebuah buku yang ditulis oleh Chris Voss bersama dengan Tal Raz. Judulnya adalah Never Split the Difference. Nah, buku seperti ini, yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah bernegosiasilah seolah nyawa Anda taruhannya. Nah, memang saya belum sampai khatam membaca buku ini, tapi baru beberapa bagian saja ada banyak sekali pembelajaran ataupun insight yang diperoleh dan itu bisa diterapkan dalam interaksi kita sehari-hari ya. Nah, di antaranya adalah kalau dulu saya pernah mendengar ada sebuah metode atau pendekatan di dalam membangun kedekatan dengan teknik yang disebut yaitu matching and mirroring. Sebagaimana kata dasarnya itu ada kata match itu selaras, mirror itu berarti cermin, yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan untuk bisa menyamakan antara diri kita dengan orang lain yang sedang kita ajak bicara. Apa yang disamakan? Bisa itu bahan obrolan, bisa itu kesamaan karena latar belakang, bisa itu kesamaan atau persamaan dari gerak-gerik dan juga bahasa tubuh. Yang tujuannya adalah bisa membantu kita untuk lebih mempercepat proses ketika kita sedang melakukan pendekatan. Ya. Nah, di sini juga sempat diulas, bahkan ini diceritakan atau mengambil sebuah kasus yang terjadi pada tanggal 30 September 1993 tentang kasus perampokan. Nah, ini kasus perampokan bank yang terjadi di Chase Manhattan Bank. Di sini disebutkan di 7th Avenue dan Carroll Street di Brooklyn. Ya. Kalau dari cerita yang terdapat di buku ini, ternyata memang FBI yang diturunkan ya atau diterjunkan untuk mengatasi kasus perampokan ini, salah satunya memang disebutkan menggunakan teknik yang kalau di sini dalam bahasa Indonesia disebutnya sebagai teknik meniru. Ya, itu pada bagian mana? Di sini ada sebuah kisah atau informasi bahwa ada sebuah kepanikan yang dialami oleh si perampok karena saat itu si perampok intinya meminta disiapkan kendaraan supaya mereka bisa kabur dan nanti akhirnya menyerahkan diri dan juga menyerahkan sandranya ke kantor polisi terdekat. Yaitu kalimatnya begini, kendaraan lain tidak ada di luar sana karena kalian membuat sopirku lari ketakutan. Nah, itu kata si perampoknya ya. Nah, kemudian pendekatan yang disebut dengan meniru yang dipraktekkan di sini adalah si agen FBI ini bilang, oh kami membuat sopirmu lari. Nah, jadi mengambil beberapa kata yang itu sama persis ya. Kemudian si perampok itu jawab lagi, ya ketika dia lihat polisi dia langsung pergi. Nah, kemudian si FBI itu bilang, kami tidak tahu apapun tentang orang ini, apakah dia orang yang mengemudikan van itu, tanya dia. Nah, proses meniru ini dijelaskan di buku ini bahwa ada banyak percakapan yang terjadi dan banyak sekali pendekatan yang namanya meniru yang dilakukan untuk melakukan proses negosiasi dengan si perampok ini. Nah, kemudian ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh penulis bahwa meniru yang disebut juga isopraksisme pada dasarnya adalah imitasi. Ini adalah perilaku neurobehavior lain yang ditunjukkan oleh manusia dan hewan lainnya ketika kita meniru satu sama lain untuk menghibur satu sama lain. Nah, hal itu bisa saja dilakukan dengan pola bicara, bahasa tubuh, kosakata, tempo, dan nada suara. Yang artinya ketika kita melakukan pendekatan meniru, ya kalau ini kan untuk melakukan proses negosiasi ya pendekatannya.
Ternyata kita bisa menirukan dari pola bicara, bahasa tubuh, kosakata, tempo, dan juga nada suara. Nah, kemudian penjelasan berikutnya adalah biasanya hal ini berupa perilaku yang tidak disadari. Nah, memang kalau kita punya tujuan untuk membangun kedekatan atau melakukan negosiasi, itu adalah sesuatu yang perlu kita rancang. Tetapi dalam prosesnya itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kesan dari siapapun yang sedang kita ajak interaksi seolah-olah natural. Ya. Nah, penjelasan berikutnya, tetapi ini adalah tanda bahwa orang-orang membuat ikatan berada dalam keselarasan dan membangun jenis hubungan yang mengarah kepada kepercayaan. Ini merupakan fenomena yang mengikuti prinsip biologis yang sangat mendasar tetapi mendalam. Kenapa? Dijelaskan lagi bahwa kita takut pada sesuatu yang berbeda dan tertarik pada hal yang serupa. Seperti kata pepatah, burung-burung berbulu berkumpul bersama. Nah, maka memang kalau boleh sedikit disimpulkan, ada kecenderungan manusia pun akan merasa nyaman, akan merasa tenang apabila ada sebuah kesamaan dengan orang yang sedang diajak berinteraksi. Oke. Dan masih dalam bagian yang namanya meniru, ternyata aktivitas meniru ini ada penelitiannya yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Richard Wiseman yang membuat penelitian dengan menggunakan pelayan untuk mengidentifikasi metode mana yang lebih efektif saat membangun hubungan dengan orang yang nggak dikenal sama sekali. Jadi ada 2 pendekatan ya yang dilakukan oleh pelayan kepada tamunya. Jadi yang pertama itu adalah melakukan pendekatan yang disebut dengan meniru, dan yang kedua adalah melakukan penguatan positif atau afirmasi. Nah, hasilnya adalah ternyata sekelompok pelayan yang menggunakan penguatan positif ya, dengan memberikan pujian, dengan memberikan dorongan seperti kata-kata hebat, wah menarik, wah keren ya, wah baik ya, atau gak masalah, atau pastinya, atau tentunya, dibandingkan dengan kelompok pelayan yang kedua yang menirukan tamu. Dalam hal ini adalah mengulangi pesanannya kembali kepada mereka, bahwa misalkan, Pak boleh diulang tadi pesannya, ternyata menunya ABC, untuk minumnya ini ya ABC lagi. Ternyata pelayan yang menggunakan pendekatan meniru itu mendapatkan 70% lebih besar tip yang mereka terima dibandingkan dengan pelayan yang hanya menggunakan penguatan positif. Jadi boleh dikatakan bahwa melakukan pendekatan atau teknik meniru dalam berinteraksi itu merupakan salah satu cara yang cukup efektif atau boleh dibilang pamungkas. Kenapa? Karena kembali lagi ke perumpamaan tadi bahwa makhluk itu cenderung merasa aman dan nyaman apabila sudah terasa terbangun yang namanya kesamaan. Nah, tapi ada yang perlu kita garis bawahi, ternyata ini nggak sesederhana yang dibayangkan juga ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang menyampaikan sebuah hal tertentu, kita melihat teman kita lagi uring-uringan, lagi pusing, terus kita tegur, kenapa sih kamu? Kok kelihatannya uring-uringan begitu? Ini lagi bete sama si bos. Ingat, kata yang digunakan adalah lagi bete sama si bos. Kemudian kita punya pemahaman atau persepsi bahwa bete itu identik dengan yang namanya kesel, yang namanya jengkel, yang namanya dongkol atau apapun. Pada saat kita mau melakukan atau menggunakan teknik yang namanya meniru, pastikan kita menggunakan terminologi atau kata-kata yang sama persis. Oh, kamu lagi bete deh sama si bos. Walaupun maknanya sama, hindari menggunakan persamaan kata seperti oh, kesel atau lagi marah ya sama si bos. Walaupun maksud kita sama dan mungkin di lingkungan kita bahwa bete itu identik kaitannya dengan marah dan kesel, itu bisa jadi menimbulkan kesenjangan antara kita dengan orang yang sedang kita ajak bicara. Kenapa? Karena ternyata kata-katanya berbeda. Maka pastikan ketika kita ingin menggunakan teknik atau pendekatan yang namanya meniru ini, pilihlah kalau misalkan menggunakan kata-kata yang sama persis. Nah, di halaman berikutnya juga nggak kalah menarik nih. Dibahas tentang yang namanya cara menghadapi dan mendapatkan apa yang diinginkan tanpa proses konfrontasi. Nah, tentunya ini nggak lepas dari yang namanya teknik meniru tadi ya. Nah, di sini disampaikan ada 4 langkah sederhana. Yang pertama di sini dikatakan gunakan suara DJ FM larut malam. Nah,
Saya waktu baca ini bingung, suara DJ FM larut malam itu seperti apa maksudnya ya? Dan di sini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah kalau digunakan di buku ini ada suara DJ larut malam adalah suara yang berat, tenang, dan itu bisa menghadirkan unsur ketentraman ya kalau pilihan kata terjemahan yang dipakai di sini. Jadi boleh dibilang suara DJ FM itu suara yang kalau cowok deep, agak berat, dan untuk ngomong juga temponya agak lambat ya. Nah yang berikutnya mulailah dengan saya minta maaf ya atau mohon maaf. Nah setelah kita memastikan bahwa kita menggunakan suara tersebut, suara yang berat, yang deep, kemudian ajukan kalimat atau permohonan maaf, baru masuk ke tahap yang namanya meniru. Dan setelah meniru, di sini disampaikan diam setidaknya selama 4 detik. Jadi bukan berarti ketika kita ingin melakukan sebuah negosiasi, menyampaikan sebuah harapan, itu identik dengan pemahaman atau pengertian bahwa kita harus dominan memimpin pembicaraan. Tapi justru di sini disampaikan, ketika kita sudah meniru, kita diam sejenak. Untuk apa? Untuk melihat respon dari orang yang dalam hal ini hendak kita persuasi atau kita negosiasi. Lalu langkah berikutnya adalah ulangi, ya. Jadi bukan hanya satu percakapan saja yang perlu kita gunakan pendekatan yang namanya meniru, tapi ada momentum, ada perkataan lain juga yang pada bagian berikutnya perlu kita ulangi. Walaupun nggak semua perkataan harus kita ulangi semua gitu ya. Nah, kalau di sini ada sebuah contoh juga kisahnya ketika tentang seorang anggota tim yang diminta oleh atasan atau bosnya untuk membuatkan 2 kopi atau salinan dari semua worksheet atau kertas kerja. Contohnya adalah, kamu tolong siapkan 2 kertas kerja dan salinannya ya. Nah, si tim member ini bilangin, mohon maaf Bapak, 2 kertas kerja dan salinannya ya, dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, lalu si bos itu menjawab, ya. Tadi kan ada arahan kita agak diam sejenak kan. Jadi setelah menjawab ya, ternyata si bos itu langsung merespon, 1 untuk kita dan 1 lagi untuk pelanggan kita. Oh, mohon maaf Pak, 1 lagi untuk pelanggan kita. Nah, kita diam sejenak. Lalu apa responnya? Sebetulnya saya sih mau memastikan lagi kepada klien kita. Mereka sih belum minta apa-apa. Tapi yang pasti, saya mau sebuah salinannya. Begitulah cara saya berbisnis, kata si atasannya. Nah, tentu saja jawaban si bos tadi, terus kemudian si bos itu tadi bilang, terima kasih karena akan memastikan dengan pelanggan di mana Anda ingin menyimpan salinan internal ini. Ya, tidak ada tempat lagi di ruang arsip. Jadi si anggota tim tadi pertama mengucapkan terima kasih juga. Nah tentunya ini gini ya, memang ini nggak sesaklek seperti yang dirumuskan tadi, walaupun itu ada kata meminta maaf, tapi boleh juga kita menggunakan kata-kata lain untuk percakapan yang berbeda seperti, oke, terima kasih Pak atas informasinya, karena Bapak memastikan dengan pelanggan ya. Baru di sini kita masuk ke kalimat tanya, di mana nih Bapak ingin menyimpan salinan untuk internal ini, karena tidak ada tempat lagi di ruang arsip. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau di cerita ini? Si bos itu bilang, nggak apa-apa, kamu bisa simpannya di mana aja. Pada saat mengeluarkan kalimat tersebut, dia agak gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia ragu nih, sebetulnya perlu nggak sih dia nyuruh anggota timnya itu untuk membuat salinan 2 rangkap gitu ya? Karena si anggota tim ini sebetulnya mau menyampaikan, Pak, udahlah nggak usah 2 rangkap, repot amat sih. Ruang arsip kita penuh, mau menyampaikan begitu. Tetapi bayangkan, seorang anggota tim ketika menyampaikan keberatan kepada atasannya, yang ada apa? Yang ada, ya mungkin kalau pakai bahasa lo, gue siapa lo gitu ya, mau melawan perintah atasannya. Nah, setelah tadi, saya balik ke sini ya, setelah tadi disampaikan, nggak apa-apa, kamu bisa simpan di mana aja, dengan ekspresi gelisah, si tim member tadi bilang, di mana aja? Nah, makin kalau tuh. Artinya apa? Artinya si bos ini makin diyakinkan bahwa perlu nggak sih membuat salinan sampai 2 rangkap? Dan terakhir si bos itu jawab, udah, kamu sebetulnya bisa naruh di kantor saya aja ya. Nah, tapi untuk sekarang
tolong dibuatkan untuk, kalau di sini kata yang digunakan adalah cadangan digital. Jadi lebih ke disimpan saja dalam bentuk arsip, tidak perlu dalam bentuk hard copy-nya. Nah, ini merupakan cara yang nampaknya bisa kita gunakan atau kita terapkan ketika kita ingin melakukan proses yang namanya negosiasi. Walaupun akhirnya saya juga mendapatkan penyadaran, negosiasi nggak berkaitan dengan yang namanya transaksi, dan negosiasi itu nggak melulu bicara mengenai konfrontasi. Kita punya kemauan, mereka punya kemauan, kemudian saling istilahnya adu kuat lah gitu ya, mana yang paling memberikan manfaat. Tapi ternyata di buku ini dijelaskan bahwa kita bisa melakukan sebuah teknik yang boleh dibilang mungkin agak muter-muter, tapi demi ketercapaian sebuah target, pendekatan ini bisa dijadikan opsi atau alternatif untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan diri kita. Baik, terima kasih, selamat bertumbuh dan sukses selalu untuk Anda semuanya.